ku telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mohon pengurapan Tuhan atas hambanya, Bapak Pendeta Edwin Rondono pada sore hari ini. Kita mau katakan, ku rindu sabdamu, pengurapan Tuhan atas hambamu pada sore hari ini. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Rindu sabdamu Tuhan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Saya persilakan kepada hambanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang kami hadapi dan sebagaimana kami ada pada sore petang hari ini. Kami memuji-muji Engkau, kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup. Masih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bernapas. Bahkan pada sore hari ini kami boleh berhimpun, berfellowship bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena
karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, tidak ada Allah lain selain Engkau. Kami meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih setiamu. Kami sangat meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu karena Engkau begitu baik bagi kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Tuntun, pimpin, bimbing kami sehingga kami semakin dikuatkan di dalam kami mengikuti Engkau. Berikan kami kekuatan ekstra. Ajarkan kami, didik kami supaya kami lebih dekat dengan Engkau dan layakkan kami menerima berkat-berkat rohani terutama daripada Engkau, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu ada di dalam kami karena kami ada di dalam Engkau. Itulah sebabnya kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tegur kami lewat kebenaran firman-Mu, tempa kami lewat kebenaran firman-Mu, ajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu, didik kami lewat kebenaran firman-Mu, arahkan setiap langkah hidup kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, shalom. Ya, shalom. 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 Terima kasih. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya karena saya masih bisa berjumpa dengan senior-senior saya yang ada di Petra Shalom Ministry, rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat begitu banyak orang tidak lagi mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan rekan-rekannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bisa berfellowship, bersekutu bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Jadi kalau pada sore hari ini saudara dan saya masih bisa ada di hadapan hadirat Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Kristus Yesus begitu mengasihi kita sehingga masih Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk datang lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Kami yakin dan percaya saudara, Petra Shalom itu tidak akan pernah lapuk karena hujan dan tidak akan pernah kering oleh karena panas. Karena saya tahu Petra Shalom itu bukan hanya sekedar PSM, disingkat PSM, bukan hanya sekedar Petra Shalom, tapi PSM itu adalah pasti saya atau pasti semua menang. Haleluya, puji Tuhan. Saya kemarin baru saja membuka WhatsApp dan saya mohon maaf, rupanya ada pesan dari beberapa teman sahabat senior-senior saya yang rupanya sudah 1 minggu yang lalu, antara lain dari Pak John Pinaria, ya, rekan saya yang saya sangat kasihi, Bapak Hengki Koyongian, luar biasa, yang rupanya sudah 1 minggu yang lalu. Nah, saya buka-buka baru saya lihat ada permintaan untuk saya melayani firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan mengingatkan saya untuk membuka WhatsApp. Karena saya begitu banyak grup-grup WhatsApp, ada ribuan pesan yang masuk. Tidak sempat bagi saya untuk baca satu demi satu. Dan saya katakan kepada rekan-rekan saya, kalau perlu dengan saya, apalagi ada informasi penting, telepon saja saya. Ya, jangan cuma SMS. Nanti sulit, nanti tidak bisa, tidak sempat saya baca. Jadi luar biasa. Dan kalau kita ada pada sore hari ini, begitu saya terima flyer yang dikirimkan oleh Bapak Hengki Koyongian, saya langsung kirim pesan-pesan juga kepada teman-teman saya, kepada rekan-rekan saya, kepada kenalan-kenalan saya. Salah satunya saya lihat di sini ada Profesor Dr. Gilbert Mamuaya. Mungkin masih ada di sini kalau kita lihat. Beliau mengikuti. Ya, terima kasih Prof. Ya, adalah menghadiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan saya yakin dan percaya dorongan Roh Kudus yang membuat Profesor hadir bersama-sama dengan kita walaupun lewat online. Demikian juga istri saya lagi di Amerika. Dia juga hadir mengikuti. Ya, cuman dia mungkin pakai nama lain gitu ya. Tetapi dia hadir bersama-sama dengan kita. Saya yakin dan percaya ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan.
Itulah sebabnya maka pada sore hari ini kita berhimpun bukan hanya sekedar kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, tetapi kita menyembah Dia. Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Mengapa kita harus datang minta ampun kepada Tuhan? Itulah sebabnya tema kita pada hari ini adalah berdamai dengan Allah. Kenapa kita harus berdamai dengan Allah? Mungkin saudara berkata begini, emangnya saya berdosa? Emangnya saya ini sudah salah? Emangnya saya ada masalah dengan Tuhan? Ya, sehingga saya harus berdamai dengan Allah. Saya mau katakan kepada saudara, Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berdosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan tadinya. Kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita sudah jatuh di dalam dosa, jauh dari kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan menolong dengan kasih karunia yang begitu besar. Tuhan menyelamatkan kita. Nah, mari kita lihat saudara, bagaimana sebenarnya kasih Tuhan itu yang menyelamatkan bagi saudara dan saya. Pertama-tama mari kita lihat dulu ya, tema daripada ibadah kita pada hari ini, berdamai dengan Allah, yang saya angkat dari 2 Tawarin pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Ini udah ayat hafalan, semua sudah pasti tahu ya, tetapi saya ingin Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya ingin saudara membaca firman juga. Jadi kalau saya baca firman, saudara hanya mendengarkan saja mungkin juga kurang lengkap. Saya ingin saudara baca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Sehingga firman Tuhan terjadi internalisasi di dalam diri kita. Masuk firman Tuhan itu bukan hanya masuk di dalam pikiran kita, bukan hanya kita mendengarkan, tetapi kalau kita mengucapkan kebenaran firman Tuhan, lidah kita terbiasa untuk mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi milik kita. Dan ketika kita memiliki kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan, ya, apabila firman Tuhan ada di dalam kita, ya, dan kita ada di dalam Tuhan, minta apa saja. Itu janji kudus dari Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya mau mengajak saudara. Mari kita baca 2 Tawarin pasal 7 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sungguh luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sungguh luar biasa. Ya, firman ini, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya, apapun saudara, tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Tidak ada arti apa-apa. Apalah arti jabatanmu, apalah arti kekayaanmu, apalah arti apapun yang ada engkau miliki. Tanpa memiliki Kristus, tidak ada jaminan keselamatan. Mengapa keselamatan itu perlu? Mengapa keselamatan itu penting? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita sudah jauh tadinya dari Tuhan. Manusia sudah tenggelam di dalam kutuk. Kita semua sudah sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, kita mau datang kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita sudah, kalau kita lihat dari turunan kita sejak Adam dan Hawa, kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 3, ya, mari kita lihat lagi. Kejadian pasal 3, supaya kita baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama, ya. Kejadian pasal 3, saya ingin saudara dan saya baca bersama-sama ayat 13 sampai dengan 19. Saya menyampaikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan lebih banyak daripada pendapat dan ucapan saya. Ucapan-ucapan yang mungkin di luar kebenaran firman Tuhan, saya akan usahakan supaya diperkecil. Ya, kalau toh ada itu hanya sekedar untuk menguraikan, menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Lebih banyak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Ya, mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Ya,
1, 2, Kejadian pasal 3 ya. Kejadian pasal 3 ya, kita baca ayat 13 sampai 19, 1, 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dengar baik ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara yang kekasih, ini adalah kutuk dari awal. Sebagai manusia kita ikut Tuhan, kita ikut dibebani oleh kutuk itu. Itu yang namanya dosa turunan. Kita ini sudah ada kutukan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua kita telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang kekasih, saya mau beritahu kepada saudara, satu hal yang paling berbahaya di dalam dunia. Dengar baik, satu hal yang paling berbahaya di dunia adalah ketika kita kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, artinya bahwa perlindungan Allah dicabut dari kita. Perlindungan dari Allah dikeluarkan dari kita. Saudara berjalan mengendarai mobil. Saudara berjalan naik tangga, turun tangga. Saudara berjalan kemanapun. Kalau tidak ada kemuliaan Allah di dalam dirimu, maka kuasa-kuasa kegelapan mencelakakan engkau. Itu pasti. Itu pasti. Oleh sebab itu kita berusaha sedemikian rupa supaya jangan kehilangan kemuliaan Allah, alias jangan berdosa. Amin, saudara. Mari kita baca lagi. Ya, mungkin saudara berkata begini, saya lebih suka mendengar khotbah itu kalau lebih banyak berkat. Karena enak dengar berkat. Kalau dengar berkat itu enak. Itulah sebabnya kalau sudah bicara berkat, banyak orang luar biasa semangatnya. Di gereja, dimanapun persekutuan, kalau sudah bicara berkat, semua orang langsung bersemangat. Saudara, Alkitab kita mengajarkan bukan hanya berkat, tetapi juga ada kutuk. Banyak orang takut membaca itu tentang kutuk. Kenapa orang takut? Itu adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Kita membaca kutuk itu artinya apa? Bukan supaya kita dikutuk, tetapi kita membaca kutuk itu supaya kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang mungkin dapat membuat kita terkutuk. Kalau saudara mengendarai mobil, saudara lihat ada tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Di situ ada tulis larangan, dilarang masuk, atau ada lambang simbol dilarang masuk. Kalau saudara tidak mau baca itu, saudara langgar dan tidak mau melihat itu, saudara akan terobos saja jalan itu. Saudara akan bersalah yang bisa ditilang. Tanda larangan itu
memberikan isyarat supaya apa kita harus lakukan. Jangan masuk, ambil jalan lain. Itu adalah tanda. Dalam Alkitab juga firman Tuhan mengajarkan begitu banyak rambu-rambu rohani. Rambu-rambu perjalanan rohani kita. Yang mengantarkan kita untuk kebaikan. Supaya kita jangan mengalami celaka. Tetapi banyak orang melanggar itu. Tidak mau membaca. Itulah sebabnya saya ingin saudara dan saya baca. Ya, supaya saudara dan saya tahu untuk jangan kita lakukan. Amin. Ulangan pasal 28 kita baca ayat 15. Ini agak panjang. Agak panjang. Tapi saya yakin dan percaya, ya, walaupun ini panjang firman-Nya, tetapi saudara dan saya, kalau saudara dan saya membacanya, saudara akan mengerti bagaimana hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Dan kalau kita lakukan, akibatnya apa? Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46. Kita akan baca bersama-sama supaya saudara dan saya bisa lebih mengerti apa maksud Tuhan dengan adanya firman ini. Kutuk 1, 2, 3. Kita akan baca sampai ayat 46. Gunakan mulut kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika saudara berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, Roh Allah ada di dalam kita dan memberikan kekuatan ekstra kepada kita untuk kita mengerti dan kita dimampukan untuk tidak melakukan hal-hal yang dikatakan di dalam kutuk ini. Ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Sampai engkau punah dan binasa dengan segera. Karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung. Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi. Dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu lelaki dan anak-anak perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain. Sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu. Dan segala hasil jerih payahmu engkau akan selalu ditindas dan diinjak.
Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan hiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumi akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sudah mengerti dengan jelas akibat-akibat kalau kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kutuk itu datang kepada kita. Itulah sebabnya saudara, saya ini orang jahat tadinya. Orang jahat. Semua orang tahu siapa Edwin Rodolungu. Jahat. Oke lah, saya terima. Tetapi Tuhan membentuk saya. Tuhan menuntun saya. Tuhan membimbing saya. Tuhan mencelikan mata rohani saya yang tadinya buta. Saya tidak melihat ada keselamatan sama sekali. Tetapi ketika Roh Kudus berbicara, ketika Tuhan dengan penuh kasih sayang dan setianya, Dia menopang aku, Dia menegur, Dia memukul, tetapi Dia juga yang membebah. Dia membela, Dia mengangkat, Dia menuntun. Saya jatuh lagi, Dia angkat lagi. Saya jatuh lagi, Dia angkat lagi. Sampai pada titik saya berkata, Tuhan, saya tidak mau jatuh lagi. Saya tidak mau jatuh lagi. Sisa hidup ini saya serahkan kepadamu. Tidak akan dosa apapun yang saya lakukan dulu. Saya mau ulangi. No way. Kenapa? Karena saya tahu. Saya sudah menemukan keselamatan di dalam Dia. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Berdamai dengan Allah. Kalau kita masih terikat dengan hal-hal yang dapat membuat kita itu menerima kutuk tadi, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kita harus terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengajarkan kita kebaikan. Firman Tuhan tidak bermaksud untuk jahat bagi saudara dan saya. Firman Tuhan itu tidak mengarahkan kita kepada jurang kebinasaan. Firman Tuhan itu menuntun, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Kenapa di dalam Yesus Kristus? Kisah 4 ayat 12 berkata apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama. Nama apapun tidak ada selain di dalam nama Dia. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Kita baru saja beberapa hari yang lalu memperingati satu hari yang sungguh luar biasa. Hari kebangkitan Kristus. Dia bangkit, Dia hidup, Dia tidak mati. Kalau Dia bangkit, saudara yakin dan percaya, saudara dan saya akan bangkit. Kalau Dia hidup, saudara dan saya akan hidup. Itulah sebabnya mengapa kita percaya kepada Kristus. Apapun kehebatan saudara, apapun jabatan saudara, apapun kekayaan saudara,
tanpa memiliki Kristus, saudara akan sia-sia. Saudara akan sia-sia. Sangat jelas bagi kita orang Kristen. Pegangan kita sangat-sangat jelas. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata Yesus sebagai suatu jaminan yang luar biasa bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Itulah sebabnya saudara dan saya, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan disebut hamba-hamba Tuhan. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan antara lain apa? Memberitakan Injil. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Saudara semua sudah hafal. Ya, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Luar biasa. Karena kita sudah ada di dalam kasih Tuhan. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyampaikan kepada siapapun orang yang mau maupun tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu salahnya sendiri. Karena dia tidak mau menerima keselamatan yang sungguh luar biasa. Tetapi bagi saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya, jangan lagi jatuh di dalam dosa. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan sesuai kehendak Tuhan kita jalani kehidupan kita penuh diberkati Tuhan. Saya orang yang menjadi saksi. Ketika saya ada di dalam Tuhan, saya diberkati Tuhan. Ketika saya jauh dari Tuhan, saya mengalami kutuk-kutuk yang seperti saya bacakan tadi. Hidup saya tertutup, tidak ada berkat apapun, susah, menderita. Tetapi ketika saya datang kepada Kristus, Kristus memberkati saya. Dia membukakan jalan kepada saya. Kalau dia memberkati saya yakin dan percaya juga. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semua. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Dia sungguh luar biasa memberkati saudara dan saya. Itulah sebabnya mari kita selalu dekatkan diri kita dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Apapun kehebatan di dalam dunia ini tidak dapat menyelamatkan saudara. Hanya Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi sebagai orang yang percaya, ingat baik-baik. Jangan lagi kita jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita melewati jalan-jalan yang tidak lurus di belakang kita. Jangan lagi kita kembali di situ. Mari kita baca Yehezkiel pasal 18. Saya ingin saudara dan saya supaya selalu ada dalam naungan kasih kemurahan Tuhan untuk membaca kitab suci Alkitab. Yehezkiel. Kita akan baca pasal 18. Saya rindu semua kita membacanya. Jangan hanya melihat wajah saya. Saya tidak perlu melihat wajah saya. Ya, lihatlah firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu yang kita kehendaki. Ya, supaya saudara dan saya bisa sama-sama merasakan kasih kemurahan Tuhan. Yehezkiel pasal 18 ayat 24. Ya, 18 ayat 24 kita akan baca sampai dengan 28. Hanya 4 ayat. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. 28. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Puji Tuhan, haleluya.
Kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, jangan saudara takut mati, saudara tidak akan mati. Kenapa? Yesus telah membuktikan itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia mengasihi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya ada jaminan kebangkitan dan kehidupan kekal di dalam dia. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kita terus menerus selalu di dalam Tuhan. Terus menerus selalu di dalam Tuhan. Kita jangan terjebak kepada doktrin-doktrin. Saya perlu sampaikan di sini, ada doktrin yang berbahaya di dalam kekristenan yang sepertinya itu yang benar, tapi itu yang salah. Saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang disebut dengan doktrin OSAS. Saudara pernah mendengar doktrin OSAS? Ya, once saved, always saved. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan, katanya sudah selamat seterusnya. Saya katakan nonsens. Alkitab tidak mengajarkan demikian, ya. Karena Alkitab berkata di sini tadi baru kita baca, apabila orang benar jatuh, jadi berarti ada kemungkinan orang benar juga jatuh ke dalam dosa, ya. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Saya ingin sampaikan kepada saudara supaya kita betul-betul memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 kita akan baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita di sini diajarkan terus-menerus diperbaharui. Itulah sebabnya kita tidak, karena kita sudah selamat, karena kita beribadah, dan kemudian kita berkata kita sudah saved, sudah selamat. Jadi stop beribadah gitu, karena kita sudah selamat. Nonsense. Kita harus diperbaharui terus-menerus. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya kita beribadah. Tidak henti-hentinya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa tidak henti-hentinya? Karena kita diproses terus-menerus. Kalau saudara merasa saudara sudah selamat, saudara tidak perlu lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saudara sudah aman, sudah tidak perlu datang ke ibadah. Mengapa justru ada ibadah? Karena kita perlu terus-menerus diperbaharui. Orang yang malas datang beribadah, orang yang malas datang berdoa adalah orang yang akan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi orang yang rajin berdoa, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin bersekutu di dalam Tuhan, selalu keberkatan Allah selalu ada di dalam kehidupannya, baik di dalam dia secara pribadi maupun di dalam keluarganya, diberkati oleh Tuhan. Karena firman Allah selalu ada di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kita jangan menjauhi kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius 3 pasal 16, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengajarkan kepada kita. Firman Allah itu mengajar kita, menuntun kepada kita, mengarahkan, menegur kalau kita salah. Itulah sebabnya saya katakan tadi, rambu-rambu lalu lintas. Ya, sebagaikan rambu-rambu lalu lintas selalu ada petunjuk. Di situ ada ditunjukkan simbol atau ada rambu, jalan berbelok-belok, jalan menurun, jalan menaik, ada tanda-tanda, ada rambu-rambu lalu lintas. Ya, dalam banyak hal seringkali kita melihat banyak kendaraan yang jatuh masuk ke jurang. Kenapa? Tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Banyak orang yang celaka, kenapa? Karena tidak mau taat dengan mengingat atau belajar tentang rambu-rambu kehidupan. Kehidupan kita ini harus belajar. Ya, banyak orang yang tidak memperhatikan hal-hal yang sudah terjadi. Kalau misalnya ada hal-hal buruk yang terjadi, itu menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi, hendaklah itu juga kita belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Dan kalau kita tidak mau belajar, kita seringkali jatuh pada lubang yang sama. Kita selalu jatuh tersandung pada batu yang sama. Kita selalu jatuh kepada dosa-dosa yang sama yang sudah dilakukan orang-orang yang terlebih dahulu. Kalau ada orang-orang yang terlebih dahulu jatuh oleh karena dosa, oleh karena hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, hendaklah itu menjadi pembelajaran bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dewasa ini kita melihat kuasa-kuasa kegelapan
Ya, sekarang ini lebih menyerang orang-orang hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya. Hamba-hamba Tuhan adalah sasaran yang luar biasa, sasaran empuk dari kuasa kegelapan, dari iblis. Kenapa? Karena dia ingin mencari panglima-panglima, dia mencari orang-orang besar, dia akan serang karena dengan menyerang panglima-panglimanya, menyerang kekuatan-kekuatannya, iblis akan menang. Saudara lihat, bahkan mungkin sudah mendengarkan peristiwa-peristiwa banyak, orang-orang besar, orang-orang hamba-hamba Tuhan besar diserang kuasa-kuasa kegelapan, dihancur leburkan keluarganya, dipisahkan, dihancurkan, diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Kenapa? Karena iblis selalu, ya, dalam ibarat firman lain dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan mangsanya. Ya, begitu banyak hamba-hamba Tuhan hancur. Itulah sebabnya saya katakan, ya, kita terus menerus selalu ada di dalam Tuhan. Kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti hal ini kita ada di sekedar mengingatkan. Saya bukan datang berbicara atau lewat Zoom online ini. Saya ingin berbicara kepada saudara supaya saudara tahu hebat saya. No, saya tidak perlu itu. Yang saya perlu adalah saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara bangkit. Kita semua sama-sama maju di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Dia saudara dan saya ada ketenangan. Hanya di dalam Dia ada kedamaian. Coba Bapak lihat. Coba Ibu lihat. Sebagai contoh. Maaf. Dengan hormat saya menyebut. Saya melihat di gambar di sini. Ada pendeta senior saya. Pendeta John Pinaria. Saya melihat dengan istrinya. Sungguh luar biasa. Mereka adalah hamba Tuhan. Ya, kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya lihat wajahnya saja sekarang sudah hampir mirip. Ya, coba lihat, Pak John sama istrinya itu sudah hampir mirip, saudara. Kesatuan roh itu mempengaruhi kesatuan fisik, saudara. Kesatuan roh itu mempengaruhi kesatuan fisik. Cara kita berbicara, cara kita berucap akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu adalah merupakan, saya angkat cerita ini sebagai bukti bahwa kalau rumah tangga itu ada di dalam kasih Tuhan, suami istri itu ada di dalam kasih Tuhan, suami istri itu penuh damai dan sukacita di dalam rumah tangga. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah boleh ada. Masalah boleh ada setiap hari. Pergumulan hidup semakin berat, ada. Apa saudara pikir mungkin tidak ada permasalahan kalau saudara hidup rukun dan damai? Permasalahan itu tetap ada. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, apabila orang dunia, apabila orang yang tidak percaya, langsung rontok oleh karena permasalahan itu. Tapi bagi orang yang percaya, diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya dia sanggup memikul persoalan dan pergumulan hidup. Itulah sebabnya pentingnya firman Tuhan itu bagi saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan ekstra bagi saudara dan saya. Untuk menahan beban kalau itu pergumulan. Untuk menahan beban kalau itu penderitaan. Untuk menahan beban kalau itu hinaan. Menahan beban kalau itu sebagai sesuatu yang tidak baik datang kepada kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Dia memberikan kepada saudara tidak melebihi kekuatanmu. Permasalahan apapun, tetap kita akan selalu bisa mengatasinya. Selalu ada damai dan sejahtera sukacita. Saya hadir di sini karena kemarin ada konfirmasi saya ketemu dengan Pak Hengki Koyongian. Saya berbicara dengan saya nggak tahu kalau Pak Hengki ada di sini. Pak Hengki Koyongian berbicara dengan saya. Saya dengar dengan suara Pak Hengki saja saya sudah ada damai, saudara. Dia bilang apa? Iya Pak Edwin. Iya, aduh iya Pak. Iya nanti saya kasih tahu. Enak sekali ngomong dengan Pak Hengki. Saya tahu kenapa. Bukan karena Pak Hengkinya. Karena beliau selalu melayani Tuhan. Orang yang selalu melayani Tuhan selalu berubah dirinya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari baik menjadi yang terbaik. Itulah sebabnya firman Tuhan itu mengajarkan kita menjadi yang baik. Menjadi lebih baik lagi. Setiap hari terus menerus kita selalu ada kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan damai, sukacita.
memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Saudara, apapun kekayaan saudara, kalau tidak ada ketenangan di dalam rumah tangga, saudara tidak akan bisa menikmati hidup. Apapun kehebatan saudara, kekayaan sebanyak apapun, kalau tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga, semuanya sia-sia. Firman Allah mengajarkan kedamaian. Firman Allah mengajarkan kita kepada ketekunan. Firman Allah mengajarkan kita keselamatan. Firman Allah mengajarkan kita ketenangan. Firman Allah mengajarkan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Saudara yang kekasih, kalau kita bicara berkat, bukan hanya berkat materi. Berkat materi itu akan mengejar saudara. Berkat materi akan mengejar kepada saudara. Beberapa waktu yang lalu Pak Pendeta John berkata begini, Pak Edwin, saya mau bangun gereja begini. Oh, wah, saya dengar luar biasa, sudah diberkati luar biasa. Orang yang selalu melayani Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Kalau saudara katakan amin, berkat-berkat Tuhan akan begitu secara berkelimpahan datang kepada saudara. Itu yang saya yakini, saya alami. Berkat-berkat berkelimpahan saya alami. Bukan hanya sekedar saya ngomong, ya, tetapi saya sudah alami. Sehingga saya katakan kepada saudara dan saya, kalau kita selalu ada di dalam Tuhan, selalu berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani selalu datang kepada kita. Apa itu berkat rohani, saudara? Berkat rohani, kalau berkat jasmani semua sudah tahu. Tapi berkat rohani, saudara tidak sakit saja, itu berkat rohani. Saudara tidak ada masalah di rumah tangga, itu berkat rohani. Saudara hidup dengan tenang dan damai, itu berkat rohani. Saudara ada keselamatan di dalam dirimu, itu berkat rohani luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan di luar sana. Kita selalu ada dalam naungan kasih kemurahan Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup, yang membuat kita menjadi lebih baik, yang membuat miskin menjadi kaya, yang membuat orang yang sakit menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi dari yang tidak baik menjadi baik. Semua sesuatu yang baik selalu diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah pahami, kalau kita sudah tahu tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita kebaikan, mengapa kita menjauhi kebenaran firman Tuhan? Mengapa kita tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Mengapa kita tidak mau beribadah? Mengapa kita malas bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan? Mengapa kita malas ke gereja? Saudara yang kekasih, orang yang malas ke gereja, orang yang malas datang beribadah, adalah orang yang tidak merasakan kemurahan Allah. Orang yang tidak menerima berkat-berkat rohani. Sehingga tidak ada dorongan iman untuk dia bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Untuk supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita baca saudaraku. Mungkin kepanjangan tapi saya lewatkan saja beberapa ayat. Ada sangat banyak ayat. Tapi saya yakin dan percaya oleh karena waktu. Saya yakin bahwa waktu sudah sangat terbatas. Karena saya juga jadi host. Jadi saya juga sering admit juga beberapa orang yang masuk ya. Saya ingin baca mengajak saudara untuk sama-sama kita baca Ibrani pasal 10. Ya, Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ya, kalau sudah dapat Ibrani pasal 10 kita akan baca mulai dari ayat 19. Ya, kita akan baca ayat 19 sampai dengan 25. Ini adalah ayat terakhir karena saya tahu waktu kita ya. Saya mungkin juga sudah agak terlalu panjang ngomong, saya mohon maaf, tapi mungkin karena semangat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara, karena saya tahu saya begitu besar merasakan saya mengasihi Tuhan sungguh luar biasa, dan karena itu meluap-luap dalam diri saya, maka saya menggebu-gebu karena firman Tuhan mengajarkan. Dia berkata begini dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin ada saya kalau saudara ingin tahu ayatnya nanti akan sampaikan sesudah ibadah ya. Hendaklah atau biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala ya. Kenapa? Karena roh kita ini adalah roh yang diberikan oleh Allah. Ya, lebih besar, jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tidak perlu takut kepada siapapun. Tidak ada orang yang dapat membuat saudara ya tunduk kepada dia kalau dia di luar Tuhan. Ya, kalau ada roh Allah di dalam kita,
tidak ada satupun yang kita takut. Mau takut setan, takut apa, tidak ada itu. Roh yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia itu. Di dalam dunia ini. Oke. Ibrani pasal 10. Kita akan baca mulai dari ayat 19 sampai dengan 25. 1, 2, 3. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah sebabnya mengapa saya boleh dikatakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita saling menasehati. Saya ingin sekali kalau ada orang juga yang menasehati saya. Karena kita butuh nasihat, saudara. Ya, sebagai manusia kita lemah, sebagai manusia kita banyak kekurangan. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita saling menasihati, saling mengingatkan supaya kita jangan sampai jatuh, supaya kita saling dikuatkan satu dengan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Saya mohon maaf kalau agak panjang sedikit. Di dalam nama Yesus saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan dan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih yang juga sudah bersama-sama kita beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore dan petang hari ini. Kalau ada kata-kata yang mungkin tidak baik atau kurang berkenan, mohonkan dimaafkan. Dan marilah kita selalu memuji Tuhan dan selalu beribadah kepada Dia. Dengan penuh kasih Tuhan, saya boleh menyampaikan kepada semua, pada Ibu Frili yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Dini Waani. Ibu Dini Waani sudah semakin muda, makanya saya tidak kenal lagi. Ya, makanya saya lihat, wah luar biasa. Nanti saya baca namanya. Oh, ini bos saya ini dulu ya. Jadi terima kasih. Ini senior saya semuanya. Jadi saya mengucap syukur. Ada banyak juga teman-teman yang lain. Ya, saya sampaikan shalom. Karena sebagai mantan juga ketua Petra Shalom Ministry, saya tentu rindu juga berjumpa dengan rekan-rekan yang lain supaya kita tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi saya yakin dan percaya corona tidak akan pernah bisa menghentikan ya iman dan roh kita yang menyala-nyala. Apapun yang kita lakukan, boleh ada corona, tapi Zoom online Tuhan bukakan. Luar biasa, puji Tuhan. Mari saya ajak kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami Tuhan kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau menegur kami, Engkau mengajarkan kami, Engkau menasihatkan kami. Semuanya Tuhan kami yakin dan percaya semua adalah untuk tujuan kebaikan bagi kami sendiri. Itulah sebabnya kami yakin dan percaya bahwa Engkau punya maksud dan tujuan yang baik bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuntun, pimpin, bimbing kami terus dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Pak Pendeta Advin, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, boleh melayani, ambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan pada petang sore bahkan malam hari ini. Adalah kebahagiaan dari tempat yang jauh, Pak Edwin boleh
ambil bagian untuk melayani di PSM. Terima kasih Pak Edwin, salam buat Makasih. istri, Tuhan Makasih. memberkati. Tuhan memberkati. Oke. Ya, Ibu Prilly. Ya, Ya. terima kasih Pak Edwin Terima kasih. atas firman-Nya yang menguatkan kita semua. Kasih. Kiranya ini membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam pelayanan, dalam beribadah bersama. Walaupun di PSM 2 minggu sekali, tetapi kiranya itu dapat menguatkan kita satu sama lain, dan mungkin nanti ke depannya akan lebih ada penambahan lagi ya. Kira-kira akan lebih banyak lagi kita mendengarkan, mungkin ada sharing dan lainnya. Selanjutnya saya Pak John aja atau aku atau Bu Dini? Boleh Ibu Dini doa syafaat ntar ya. Tapi kita akan apa dulu? Minta tolong untuk persembahan nanti ada ditayangkan dulu, nanti kita naikkan satu pujian. Tapi saya kira ada pengumuman untuk minggu berikutnya, nanti diatur siapa yang akan melayani, nanti dibicarakan lebih lanjut. Ya, kalau sesuai dengan jadwal waktu itu setelah ini nanti Bu Yana yang akan melayani, kemudian 2 minggu ke depan Ibu Dini yang akan melayani. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir, Ibu Helen dari luar negeri ikut juga serta mendampingi Bapak dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Edwin, Ibu Helen dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Ya, selanjutnya Fri serahkan ke Bu Dini ya, atau Pak John boleh minta tolong didoakan. Ya. Oh iya. Saya masih dalam pengobatan penyempitan jantung yang beberapa minggu ini saya mengalami penyumbatan di jantung. Mohon doanya supaya bisa sembuh dan pulih kembali ya. Baik. Iya Pak Andis, kita bawa dalam doa supaya semua usaha berjalan dengan baik. Tapi kita harus percaya bahwa kesembuhan datang daripada Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Dan nanti enggak apa-apa, Ibu Dini aja doa syafaat. Ya. Nanti berkat dari Pendeta John ya. Baik. Oke. Kemudian ini Bu Dini untuk Ibu Wisya yang masih dalam rawat inap. Semoga negatif secepatnya. Tanggal 12 April akan dites lagi. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin didoakan dalam doa syafaat supaya nanti ini saya masukkan di sini juga. Saya ingatkan Bu Dini, nanti Pak Rudi tetap bawa dalam doa. Oh ya Pak Rudi. Ya. Pak Rudi Mawi Kere. Iya, Mawi Kere. Ya. Pak Robi juga. Pak Robi. Ya. Pak Robi ya. Kemudian ada lagi? Ikutan boleh. Boleh. Siapa ini? Tante Fira. Ibu Fira ya. Tante Fira ada. Mau minta didoakan buat Teni kan metuanya nanti mau tinggal tunggu hari. Puji Tuhan. Steny. Bukan, Cindy Hutapea. Istri dari anakku Alfa Teni Tambayong. Oh, istri. Tinggal tunggu hari. Puji Tuhan. Lahiran ya? Lahiran. Puji Tuhan mereka iya. sebelumnya kena COVID dua-duanya, tapi puji Tuhan sudah negatif. Oke, puji Tuhan. Iya.